Amalan melembutkan hati ini memang benar-benar mustajab. Suami saya waktu itu sedang marah besar karena memang kesalahan saya. Lalu saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya hanya bersolawat dan solawat munjiat habis sholat fardu. Subhanallah, atas izin Allah, hanya dalam 1 hari suami saya memaafkan saya kembali, Umi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Binar semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, semoga sobat Binar semuanya selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dibukakan pintu-pintu kemudahan untuk setiap kesulitannya sobat Binar semuanya. Semoga dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat untuk sobat Binar, keluarga dan juga orang-orang di sekitar. Semoga seluruh amanah-amanahnya terlunasi dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan. Semoga setiap kesedihan dijadikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sobat Binar semuanya, hari ini saya mencoba kembali memberikan motivasi, memberikan semangat buat teman-teman semuanya melalui video testimoni. Ya, saya sudah bawa ada 4 testimoni yang semuanya adalah keberkahan sholawat yang bisa melembutkan hati manusia yang dituju. Jadi kadang kita punya hajat untuk melembutkan hati si fulan bin fulan, si fulana binti fulan. Nah, itu kita pakai wasilah sholawat dan Allah mengijabahnya. Semua berkat rahmat Allah yang melembutkan hati manusia-manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hambanya hanya bermunajat kepada Allah, kita pakai wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sholawat ini tadi. Oke, kita langsung akan baca cerita beliau-beliau semuanya, sobat Binar. Ini dari Inilah Aku 49. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah mengamalkan amalan pelembut hati 5 hari. Amalannya seperti apa? Amalan melembutkan hati, cek di video-video yang sebelumnya ya. Nanti direkomendasikan di sini. Alhamdulillah dia kembali menghubungi saya lagi, tapi sampai saat ini masih belum balikan Umi ya. Menghubungi tapi masih belum menjalin hubungan gitu kan. Menjalin hubungan asmaranya ya. Tapi alhamdulillah dengan kembali dia menghubungi saya sudah sangat bersyukur. Doakan saya Umi, semoga hajat yang selama ini saya semoga kan bisa terkabul dan semoga dia segera kembali atas izin Allah. Semoga dia kembali dan segera menghalalkan hubungannya, jangan pacaran-pacaran terus. Gak baik itu pacaran-pacaran. Yang selanjutnya dari Mbak Nining Maryanti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umi ilmunya. Amalan melembutkan hati ini memang benar-benar mustajab. Suami saya waktu itu sedang marah besar karena memang kesalahan saya. Lalu saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya hanya bersolawat dan solawat munjiat habis sholat fardu. Subhanallah, atas izin Allah, hanya dalam 1 hari suami saya memaafkan saya kembali Umi. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini beliau dari Mbak Ami Suprapti. Ini kaitannya dengan rizki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya juga pernah merasakan keajaiban sholawat Nabi 1000 kali yang saya bacakan untuk teman saya yang pinjam uang 5 juta rupiah. Hubungan kami sempat gak baik karena kalau ditagih ribut. Saya baca sholawat Nabi 1000 kali terus. Saya mohon pada Allah untuk membukakan hati teman saya dan memberikan rizki pada teman saya. Alhamdulillah. Dalam waktu 2 hari teman saya minta nomor rekening dan mentransfer 3 juta rupiah. Walau belum semua tapi saya sangat bersyukur. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itu tadi beliau memakai wasilah sholawat Nabi. Sholawat Nabinya seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silahkan dibaca minimal 1000 kali sehari, dibagi-bagi aja terserah.
200 setelah sholat fardu bisa. Satu kali duduk 1000 kali kalau sanggup silahkan, boleh-boleh aja. Pagi 500, sore 500 boleh, silakan ya, sekehendak hati, senyamannya saja ya. Yang penting istiqomah. Jangan sampai hari ini 1000, besok 500, besoknya 100, besoknya hilang 14 ya. Jadi nggak istiqomah. Nah ini yang selanjutnya, masalah asmara lagi. Ini lain dari yang lain tapi dengan tetap bacakan ya, karena ini juga bentuk dari kasih sayangnya Allah. Dari Mbak Lisa Pak, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak saya mengamalkan sholawat untuk calon saya, dia malah meninggalkan saya tanpa ada alasan. Oke. Doakan ya Umi, semoga saya dapat pengganti yang lebih baik lagi dari Allah dan bisa segera menikah tahun ini. Tapi saat ini saya masih mengamalkan sholawat yang saya baca untuk calon saya. Apakah saya berhenti saja mensholawati dia ataukah bagaimana Umi? Tolong beri saran. Terima kasih. Oke. Kita bermunajat kepada Allah. Kita hamba, kewajiban kita hanya minta ya, bermunajat kepada Rob kita, karena dialah yang berkehendak, dialah yang punya kuasa mengabulkan, dialah yang punya kuasa mengabulkan dalam bentuk yang kita mau, dalam bentuk yang mungkin bukan mau kita, dalam bentuk kemauannya ya. Dia yang punya kehendak, kehendaknya lebih baik untuk kita daripada kehendak kita. Oke. Kita punya kehendak, kita mohon kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, jodohkan hamba dengan si fulan bin fulan ya. Kita mintanya itu. Tetapi karena Allah melihat si fulan bin fulan ini tidak baik untuk kita, Allah kasihnya justru apa? Habis kita baca sholawat, habis kita berdoa, si fulannya menjauh gitu. Si fulannya menjauh. Atau nggak sedikit yang habis sholawat, habis bermunajat kepada Allah, justru si fulannya ketahuan dia lagi sama cewek lain. Justru si fulannya memutuskan hubungan pertunangan. Ada yang seperti itu. Itu berarti apa? Allah sedang menunjukkan ya kepada saudariku semuanya bahwa si fulan tersebut tidak baik untuk kita ya. Allah ingin agar kita melupakan dia karena Allah sedang siapkan sosok yang jauh lebih soleh, yang jauh lebih baik untuk kita gitu. Tapi kadang manusia karena akalnya sini terbatas ya, berpikirnya dia ngotot, dia mendikte Allah, dia mengintervensi Allah, dia mengatur Allah bahwa dia maunya hanya sama si fulan bin fulan gitu. Dia terus-terusan ya berdoa, yang akhirnya doanya itu nggak fokus kepada Robnya, tidak fokus kepada Rasulnya, sholawatnya, justru fokusnya kepada fulannya itu ya. Kalau kita berdoanya fokusnya kepada duniawinya, Allah akan buat kita kecewa. Kita akan dikecewakan gitu. Tapi kalau kita fokus kepada Rob kita memang bersolawat karena Allah Ta'ala yang memerintahkan kita bersolawat ya, insya Allah bonus-bonus itu akan mengikut. Mungkin kita tidak berjodoh dengan si fulan, tapi suatu saat Allah pertemukan kita dengan jodoh yang jauh lebih baik, yang jauh lebih soleh, yang jauh lebih membahagiakan kita. Itu intinya. Jadi kalau berdoa ini gimana tadi yang untuk Mbak Lisa tadi, silahkan dilanjutkan sholawatnya, tapi perbaiki niatnya, luruskan niatnya. Niat sholawatnya karena memang ya Rob, hamba niat bersolawat kepada Rasulmu Rasulullah SAW, karena engkau perintahkan kepada hamba untuk bersolawat kepada Rasulullah. Jadi hamba bersolawat kepada Rasulullah. Dengan wasilah sholawat ini, semoga engkau ridho kepada hamba, semoga engkau mempertemukan hamba dengan si fulan jika memang fulan jodoh hamba. Tetapi jika si fulan bukan jodoh hamba, pertemukan hamba dengan yang jauh lebih baik, dengan yang jauh lebih soleh. Itu doanya. Jangan ngotot, ya Rob saya nggak mau, pokoknya harus sama dia, harus sama si fulan. Saya kalau nggak sama si fulan, mending saya nggak nikah. Nah itu nggak bisa seperti itu. Karena Allah itu sang maha membolak-balikkan hati. Allah penggenggam hati kita, Allah yang menggenggam jiwa kita. Kalau hati kita sekarang sedang dibuat jatuh cinta sama si fulan, bisa saja ya sedetik kemudian Allah balikkan menjadi sangat tidak suka dengan si fulan dan mencintai orang lain. Bisa seperti itu. Jadi mintalah kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah, jangan mendikte Allah, bermunajat dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa-bahasa yang baik. Ingat, luruskan niat, selalu luruskan niat ketika bersolawat karena Allah Ta'ala, bukan karena sebab duniawi. Jangan, duniawi itu adalah hal terpisah. Solawatnya solawat, luruskan solawatnya. Memang solawatnya kita diperintahkan, udah itu aja. Setelah solawat selesai, kita dahulukan solawat kepada Rasulullah, menjadi sebab terbukanya hijab antara langit dan bumi. Karena doa kita dari bumi ini akan menembus langit, di antara langit dan bumi ini ada hijabnya. Ya, sampai solawat itu dibacakan kepada Rasulullah, hijab tersebut baru terbuka. Ya, kalau sudah terbuka, nembus ke langit, Allah yang akan ijabah. Allah ijabahnya dalam bentuk apa? Terserah Allah.
Allah kasih sama persis seperti yang kita minta, bisa. Allah kasih mungkin dalam bentuk yang lain, bisa. Allah kasih nanti tunaikan di akhirat, kita panen pahala di akhirat, bisa seperti itu. Allah kasih dalam bentuk kesehatan, bisa. Allah kasih dalam bentuk nikmat hidup, nikmat bisa bernafas, bisa melihat, bisa merasa, bisa mendengar, bisa seperti itu. Ya, jadi jangan mendikte Allah. Berdoalah terus kepada Allah, niscaya Allah itu akan kabulkan. Ya, semua doa itu pasti dikabulkan. Hanya dikabulkannya dalam bentuk apa, terserah Allah, itu hak mutlaknya Allah. Jadi tetap semangat dalam bersolawat kepada Rasulullah, karena solawat itu tidak ada ruginya buat kita, tidak ada ruginya sama sekali. Satu solawat kita Allah balas dengan 10 kali solawat, gitu kan? Itulah yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Jadi buat semua yang sedang memakai wasilah solawat untuk melembutkan hati seseorang, ya jangan fokusnya kepada seseorangnya, tapi fokusnya kepada rohnya. Kita bersolawat dengan penuh khusyuk, menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita, supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin baik, supaya akhlak kita bisa meneladani akhlak beliau, gitu kan? Jadi itu semuanya yang harus diluruskan dulu, jangan fokusnya duniawinya aja. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Setelah ini nanti kita akan lanjut kepada video Q&A ya. Sampai di sini dulu, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat mendalamkan sholawatnya ya. Sholawatnya apa aja, karena semua sholawat insya Allah baiknya. Sholawat Nabi, sholawat Jibril, sholawat Munjiat. Silahkan ditonton video-video saya yang sebelumnya. Di sana banyak sekali riado sholawatnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.